Rasil untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Hussein, Pak Abu Bakar, dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Kisahnya seorang istri yang kata Mas Krisna tadi sangat menderita karena cerewetnya suami. Di awal pernikahan saya memang pendiam dan sangat penurut. Tetapi saat ini ketika anak-anak sudah besar, sering kali terjadi keributan. Saya tidak tahu awalnya dari mana. Kok saya jadi berani menjawab dan bisa lebih galak dari biasanya. Jadi sekarang saya sebagai istri suka membantah. Anak-anak sekarang membela saya. Suami saya ini maaf gak bisa diam mulutnya Ustadz. Ngomong terus semua yang saya lakukan dan anak-anak lakukan selalu saja dikomentari. Meskipun kadang-kadang komentarnya benar juga. Cuma gak sesuai dengan anak-anak. Anak-anak pakai baju dikomentarin, nggak pantas lah, warnanya nggak cocok lah sama kulitnya. Sampai pada jalannya pun anak-anak juga dikomentari. Jalannya yang benar, nanti kalau jatuh gimana, kamu kesandung gimana, dan masih banyak lagi lainnya. Aduh Ustadz, cerewetnya bukan main. Saat ini setiap dikomentari, saya dan anak-anak selalu menjawab nih. Kalau dijawab dia diam dan nggak ada tanggapan. Habis itu dia asik deh dengan HP-nya atau melakukan apa saja. Saya sering menjawab, kadang-kadang terjadi pertentangan dan sedikit kurang ajar pada suami Ustadz. Ini yang saya takuti. Kalau saya tidak hormat lagi dengan suami, anak-anak juga tidak patuh sama bapaknya. Bagaimana ya menghentikan komentar dan cerewetnya? Pusing kepala dan saya sekali-kali ingin ini semuanya berhenti. Maka kami sering menghindar masing-masing di kamar. Kalau dia lagi nonton TV, kami bangun dan dia nonton sendiri. Kasihan sih, tapi Ustadz mohon maaf saya gak kuat sekali dengan ocehannya yang aneh-aneh. Semua yang di TV salah, semua dikomentari. Terus kami harus bagaimana Ustadz? Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada. Itu pula orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudari kita dan anak-anak kita semua. Demikian pula rekan yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ustazah Nuning, Ondi, dan seluruh kru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan dan kasus yang kita dengar, ternyata semua sepakat bahwa sifat dan sikap cerewet ini sebetulnya menggelisahkan. Dari pria maupun wanita. Maka kita ingin betul-betul setiap pendengar belajar bahwa seorang yang cerewet, yang gemar berbicara, mengomentari segala sesuatu akan mempersempit hidup orang lain dan termasuk juga menyempitkan hidupnya. Karena sikap perbuatannya akan menimbulkan reaksi baik positif maupun negatif. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW di antara pesannya mengatakan, "Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa-siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Karena kalau kita hanya asal berbicara, lidah kita tidak terkendali, banyak yang akan menjadi korban. Tapi kalau kita memilih pembicaraan yang betul-betul baik, yang bermanfaat, sebelum orang lain kita akan merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, di antara pesan dan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dan wasiat ini selalu dibacakan oleh Nabi dalam khutbahnya.
baik khutbah yang disampaikan secara umum maupun untuk orang-orang yang berkeluarga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Maksudnya dalam setiap ucapan sikap kita selalu kita menjaga Allah. Menjaga pesan-pesannya, menjaga bimbingan petunjuknya agar kita tidak keluar dari rel kebenaran. Kemudian waqulu qaulan sadida. Hendaklah dalam berbicara, dalam berucap, hendaklah kalian mengucapkan kata-kata yang tepat, yang pada tempatnya, yang menutup celah, yang membuat lawan menjadi kawan, yang membuat musuh menjadi teman, jangan sebaliknya. Ucapan-ucapan yang membuat kita renggang bersama lawan bicara kita. Ucapan-ucapan yang mengubah kawan menjadi lawan. Akhirnya teman menjadi musuh. Nah, seringkali kita dalam berbicara ini, berbicara dengan pembicaraan tanpa kita sadari, kita membuat orang yang telah dekat dengan kita jauh. Apalagi kalau sudah terlalu dekat, seringkali kita tidak menjaga ucapan kita. Baik teman dekat ataupun suami istri. Karena sudah terlalu dekat, tidak menjaga ucapannya, tidak menjaga perasaan lawan bicaranya, akhirnya menimbulkan wal'iyadzubillah endapan-endapan yang tidak baik dalam jiwa orang yang mendengar. Jadi pesan Allah, bertakwalah pada Allah, ucapkan kata-kata yang betul-betul pada tempatnya. Kata-kata yang bisa betul-betul menumbuhkan kecintaan, membawa pencerahan, bukan kata-kata yang merusak suasana. Apa janji Allah bagi orang yang menjaga? Tutur katanya, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal kalian. Amal usaha kalian akan diperbaiki oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah meraih keberuntungan yang amat besar, kesuksesan yang amat besar. Oleh karena itu dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna syaitana yanzaghu bainahum." Katakan pada hamba-hambaku untuk berbicara dengan pembicaraan yang apa? Yang terbaik. Lillati hiya yaqul li ibadi yaqul allati hiya ahsan. Jadi kalau dia berbicara dengan pembicaraan yang baik, ya, hendaknya dia memilih pembicaraan yang terbaik. Jadi bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik. Yang terbaik. Jadi berusaha memilih bahasa, tutur kata, dan tema pembicaraan yang terbaik yang bisa membuat apa? Orang di sekeliling kita mengambil manfaat dari pembicaraan kita. Bukan bahasa lecehan, bahasa bully. Ini semua yang akan membuat orang-orang yang tadinya akrab dekat dengan kita menjauh. Yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan ini akan terus berupaya untuk menimbulkan kebencian, permusuhan, dan menghasut manusia. Jalan yang termasuk membawa keuntungan terbanyak buat syaitan melalui lisan. Sampai Nabi mengatakan, wahal yakubbun nasa fi nari jahannam ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang terbanyak memasukkan orang ke dalam api neraka dengan wajah terlebih dahulu adalah lidah-lidah mereka. Nah, kalau seandainya ibu mendengar dari suami sikap atau pembicaraan-pembicaraan yang memberikan komentar-komentar yang berlebih-lebihan, bukan memberikan pendidikan yang baik, mengarahkan ke arah yang positif, tapi mengomentari istri, anak secara berlebih-lebihan. Nah, cara yang terbaik ibu berusaha mengalihkan suami dari hal-hal seperti ini kepada hal-hal yang baik dan positif. Kalau ibu hadapi, sikapi dengan cara-cara yang katakan tidak benar, bukan akan membuat suami ibu sadar, membaik, malah akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif. Oleh karena itu, kalau kita punya teman bicara,
tidak berakal, hendaknya kita menjadi orang yang berakal. Kalau lawan bicara kita, katakan berbicara hal-hal yang tidak baik, coba kita ya, yang menyadari bahwa hal tidak baik, berusaha mengalihkan dia kepada pembicaraan yang positif. Mungkin karena suami ibu kurang dekat dengan Allah, kurang sering membaca Al-Quran, ya, kurang meresapi sholatnya, akhirnya syaitan memperalat dia melalui lidahnya. Nah, ibu coba berusaha untuk mengajak suami membaca Al-Quran bersama-sama, mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dengan bahasa yang santun, ya, bukan depan anak-anak, ibu bicara di hadapan suami. Mas, sikap kamu ya seperti ini akan membuat akhirnya anak-anak bukan semakin taat, semakin dekat dengan kita, akan semakin jauh. Akhirnya tidak akan menghormati apa-apa yang Mas ucapkan. Coba usahakan Mas mengarahkan anak-anak kita ke arah yang positif. Kalau seandainya katakan anak-anak umpamanya tidak menutupi auratnya, ayah dengan cara baik memberikan komentar. Tapi kalau memilih warna pakaian, selagi dia menutupi auratnya secara sempurna, jangan kita terlibat terlalu jauh. Akhirnya karena kita banyak bicara, bukan hanya tidak didengar, bahkan akan menimbulkan penolakan. Akhirnya sikap anak-anak kita semakin jauh. Jadi usahakan ibu sebagai pendamping suami yang menyadari kekurangan yang ada pada suami untuk mengalihkan suami agar bisa meresapi sholatnya, membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga berusaha untuk selalu mengingatkan tanpa jemu, tapi dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang santun, karena suami ibu itu merupakan bahagian dari ibu, belahan jiwa ibu. Kalau ibu bersikap kasar padanya, berarti ibu bersikap kasar terhadap diri sendiri. Seperti kalau seorang tinggal dalam sebuah rumah, apa yang dilakukan dalam rumah itu kembali kepada dirinya. Termasuk pada saat dia memberikan warna dinding rumahnya atau hiasan-hiasannya, itu akan kembali kepada apa? Dirinya. Begitu pula suami ini merupakan bahagian dari dirinya, nggak mungkin dipisahkan. Tinggal serumah sama-sama, jangan jadikan suami kita sebagai lawan kita, begitu pula jangan jadikan istri sebagai apa? Sebagai lawan, tapi berusaha memperbaiki keadaan. Kalau ibu bersikap arogan, bersikap kasar, atau katakan ibu meninggalkan dia pada saatnya dia ingin berbicara pada ibu, lama-kelamaan jarak antara ibu dengan dia akan semakin jauh. Begitu pula anak-anak tidak akan menghormati orang tuanya. Akhirnya ibu yang mendidik anak ibu bersikap kurang ajar pada orang tua. Oleh karena itu, jadilah ibu yang bijaksana. Di saat suami tidak bijaksana, ibu menjadi orang yang bijaksana. Ibu alihkan dia kepada pekerjaan-pekerjaan yang positif. Mengaji, sholat, berzikir. Karena ini akan membuat seorang berhati-hati pada apa yang diucapkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dirinya untuk mengendalikan dirinya. Ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah suasana rumah tangga ibu juga akan apa? Akan mengalami perubahan. Nah, suami mungkin karena hati yang lengah, yang lalai, akhirnya syaitan masuk ke dalam hatinya sebagaimana firman Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang kalau hatinya lengah dari Allah, akhirnya apa? Syaitan yang akan menyelubungi dirinya kemana dia pergi, yang memprogram semua kegiatan aktivitas. Begitu pula tutur kata dan sikapnya adalah syaitan. Tapi kalau seandainya seorang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, menyibukkan dirinya dengan yang bermanfaat, insya Allah mudah-mudahan dia akan mampu untuk meninggalkan sikap-sikap dan sifat-sifat buruknya. Ingatkan bahwasannya setiap ucapan yang kita ucapkan akan ada perhitungannya di hari kemudian nanti. Kalau orang betul-betul merasa khawatir terhadap akibat dari ucapan dan perbuatannya, insya Allah dia akan menjaga dirinya. Jadi ibu jangan menambahkan bahan bakar ya, pada kesalahan-kesalahan suami yang akan membuat suasana rumah tangga ibu juga akhirnya menjadi keruh. Lama-kelamaan bukan lagi sebuah rumah yang bisa menaungi betul-betul kehidupan ibu dan anak-anak, malah menjadi api yang terus menyala. Dan akhirnya ibu ikut masuk dalam perangkap syaitan. Begitu pula anak-anak.
Jadi ingatkan pada suami kalau ingin memberikan nasihat pada anak-anak, mengarahkan dia untuk betul-betul apa? Ke arah yang positif. Adapun ke hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang sama sekali tidak merupakan hal-hal yang prinsip, supaya kita bisa berlapang dada. Jangan orang tua mengatur anaknya, sepatunya harus ini, pakaiannya harus ini, tasnya harus ini. Terkadang ibu seperti itu. Anak perempuan sudah bersuami, dari mulai rambutnya, jilbabnya, pakaiannya, tasnya diatur. Kalau si istri mengatakan, suami nggak setuju, Ma. Memangnya siapa yang membesarkan kamu? Suami kamu. Ada yang seperti itu. Jadi dalam segala hal harus ikut aturannya. Nah ini mempersempit hidupnya. Hidup Allah berikan kebebasan, keluasan, tapi dia persempit hidupnya. Begitu pula suami ya, yang seperti ini. Seharusnya suami dalam berbicara, bersikap ya, tidak berlebih-lebihan. Tapi memang terkadang mungkin dia terdidik dalam lingkungan yang apa? Dalam lingkungan yang seperti ini. Dia dengar ibunya cerewet, bapaknya cerewet, akhirnya dia beranggapan apa? Bahwa ini merupakan hal-hal yang wajar. Oleh karena itu hati-hati. Kalau kita sering memberikan komentar-komentar yang terlalu banyak pada anak kita juga akan melakukan hal yang sama. Tergantung kebiasaan yang didapatkan. Jadi usahakan ibu untuk bersabar, berlapang dada, dan sadari bahwa suami ibu bahagian dari diri ibu. Apa yang ibu lakukan berpengaruh pada anak-anak ibu. Jadi usahakan hadapi dengan sikap baik, penuh kesabaran. Kalau perlu nyalakan Al-Quran dalam rumah. Ajak suami untuk sholat berjamaah di masjid. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan juga nasihat-nasihat yang baik. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, suami ibu bisa mengalami perubahan. Tapi kita semua sepakat dan orang sepakat bahwa sikap cerewet ya, merupakan sikap yang paling tidak disukai. Saya kira bukan hanya manusia, hewan pun juga nggak tahan. Hewan juga apa? Tidak akan tahan. Ya. Wallahu a'lam.